Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pangan adalah kebutuhan dasar manusia. Kualitas pangan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Pemerintah pun berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan. Visi pembangunan Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, serta terhapusnya kemiskinan dan ketersediaan lapangan kerja. Pencapaian visi tersebut memerlukan kondisi ketahanan pangan yang kuat yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Tantangan dan ancaman penyediaan pangan ke depan sangat besar dan kompleks yang sangat dipengaruhi oleh kondisi laju pertumbuhan penduduk, perubahan iklim, globalisasi perdagangan, dan lain-lain. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini jelas menimbulkan masalah dalam ketersediaan pangan. Padahal, ketersediaan pangan adalah masalah kunci untuk kestabilan politik, ekonomi, dan sosial di suatu daerah. Mengingat begitu kompleksnya permasalahan ketahanan pangan di Indonesia, pemerintah membentuk suatu lembaga yang menangani ketahanan pangan, seperti di Provinsi Riau, yaitu Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, serta di tingkat kabupaten dan kota. Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau yang memiliki tugas pokok membantu gubernur dalam menyusun dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, menjawab visi pembangunan Provinsi Riau lewat visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, yakni terwujudnya lembaga yang handal dalam pemantapan ketahanan pangan masyarakat yang berbasis sumber daya lokal menuju kemandirian pangan. Maksud dari visi Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau itu adalah mampu mengerjakan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan penuh tanggung jawab berdasarkan pada target sasaran yang telah ditetapkan. Dalam membangun ketahanan pangan di Provinsi Riau, harus memperhatikan 3 pilar utama. Pilar pertama, ketersediaan pangan. Pilar kedua, distribusi, akses dan harga pangan. Dan pilar ketiga adalah konsumsi dan keamanan pangan.
Kondisi ketersediaan pangan di Riau secara umum telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Riau. Namun, ketersediaan tersebut sebagian besar berasal dari pasokan dari luar, seperti beras, kedelai, daging ternak dan telur, buah dan sayur. Mengingat kemampuan produksi pangan Provinsi Riau hingga saat ini baru dapat dipenuhi 30 sampai dengan 40% dari kebutuhan penduduk Riau, yaitu produksi beras 276.138 ton dari kebutuhan 633.465 ton. Kedelai 2.211 ton dari kebutuhan 23.259 ton, daging ternak 40.610 ton dari kebutuhan 53.090 ton, telur 5.132 ton dari kebutuhan 44.644 ton, sayur 101.247 ton dari kebutuhan 293.807 ton, dan buah-buahan 189.931 ton dari kebutuhan 190.040 ton. Permasalahan distribusi pangan bisa dilihat dari kemampuan penduduk menjangkaunya. Masih tingginya angka penduduk yang rawan pangan 14,7%, yakni penduduk yang mampu mengkonsumsi 1.400 kilokalori per kapita per harinya. Hal ini disebabkan harga pangan yang tersedia belum mampu sepenuhnya dijangkau oleh masyarakat. Kondisi konsumsi pangan penduduk Provinsi Riau secara kuantitas telah melampaui angka kecukupan yang dianjurkan sebesar 2.000 kilokalori per kapita per hari sesuai Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi. Namun, secara kualitas masih rendah karena pola konsumsi penduduk Riau yang belum beragam, bergizi, dan seimbang. Karena konsumsi pangan penduduk Riau masih didominasi kelompok padi-padian sebesar 1.217 kilokalori per kapita per hari dari standar PPH sebesar 1.000 kilokalori per kapita per hari. Minyak dan lemak sebesar 257 kilokalori per kapita per hari dari standar PPH 200 kilokalori per kapita per hari. Sedangkan penduduk Riau masih kurang konsumsi umbi-umbian yang hanya 73 kilokalori per kapita per hari dari PPH 120 kilokalori per kapita per hari. Pangan hewani hanya 175 kilokalori per kapita per hari dari PPH 240 kilokalori per kapita per hari. Sayur dan buah hanya 71 kilokalori per kapita per hari dari PPH 120 kilokalori per kapita per hari. Serta kacang-kacangan hanya 76 kilokalori per kapita per hari dari PPH 100 kilokalori per kapita per hari. Dalam hal kebijakan konsumsi pangan di Provinsi Riau diarahkan untuk pertama, menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman, dikonsumsi dan bergizi seimbang. 2. Mendorong pengembangan dan pembangunan serta memfasilitasi peran serta masyarakat dan pemenuhan pangan. 3. Mengembang jaringan antar lembaga masyarakat untuk memenuhi hak atas pangan. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan atau pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu. Sasaran kebijakan tersebut dicerminkan dengan meningkatnya konsumsi pangan per kapita untuk memenuhi kecukupan energi minimal sebesar 2.150 kilokalori per hari dan protein sebesar 57 gram per hari, serta peningkatan kualitas konsumsi pangan skor pola pangan harapan minimal 85. Dalam kebijakan konsumsi pangan di Provinsi Riau diarahkan pada pertama, menjamin pemenuhan pangan bagi setiap rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu yang memadai, serta aman dikonsumsi dan bergizi seimbang. Kedua,
mendorong, mengembangkan dan membangun serta memfasilitasi peran serta masyarakat dan pemenuhan pangan. Ketiga, mengembangkan jaringan antar lembaga masyarakat untuk pemenuhan hak atas pangan. Dan keempat, meningkatkan efisiensi dan efektivitas intervensi bantuan pangan atau pangan bersubsidi kepada golongan masyarakat tertentu. Kebijakan itu ya tentu harus sesuai dengan arah kebijakan pemerintah pusat, yaitu bagaimana kita terus-menerus melakukan terobosan-terobosan yang berkaitan dengan masalah-masalah aktual yang ada di lapangan. Jadi kita susun program kebijakan disesuaikan dengan masalah-masalah spesifik yang ada di lapangan, yang ada di daerah, di kabupaten kota. Saya kira ini yang penting bagi kita. Dalam rangka mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau telah melakukan upaya-upaya yang dituangkan dalam program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat yang salah satu fokusnya adalah pemberdayaan pangan lokal dan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dengan melakukan pola pemberdayaan masyarakat dalam pemanfaatan potensi pangan lokal serta penganekaragaman pangan bagi kelompok wanita di pedesaan. Wujud upaya pemberdayaan pangan lokal yang telah dilakukan antara lain Lomba Cipta Menu Beragam Bergizi Seimbang dengan memanfaatkan bahan dasar pangan selain beras. Lomba ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, serta pengembangan pangan lokal alternatif pengganti beras seperti sagu yang punya potensi di Provinsi Riau. Potensi sagu Provinsi Riau khususnya di Kabupaten Kepulauan Meranti cukup besar. Dan sagu ini merupakan komoditi strategis bagi nasional dalam rangka pemanfaatan pangan lokal. Pangan lokal di Kabupaten Meranti dari hasil produksi sagu merupakan surplus dan kita bisa memanfaatkan produksi pangan lokal tersebut menjadi pangan utama bagi masyarakat Kabupaten Meranti selain daripada beras. Nah, dalam memasaknya ini bahan utama tetap sagu, tapi sudah difortifikasi, ada telur, ada tauge, ada telur, ada sayuran ya warna hijau, juga ada udang, ada seafoodnya, sehingga gizinya cukup terpenuhi, cukup bagus. Jadi untuk sarapan pagi sangat baik dengan memakan makanan dari bahan sagu. Kemudian percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yang telah dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau, yaitu dengan pola optimalisasi pemanfaatan keanekaragaman melalui konsep kawasan rumah pangan lestari atau KRPL. Optimalisasi pemanfaatan perkarangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita untuk mengoptimalkan lahan perkarangan sebagai sumber pangan keluarga. Upaya ini dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, serta budidaya ternak dan ikan sebagai tambahan untuk ketersediaan sumber karbohidrat, vitamin, mineral, dan protein bagi keluarga pada suatu lokasi kawasan perumahan atau warga yang saling berdekatan. Dengan demikian, akan dapat terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dalam kawasan tersebut dari optimalisasi perkarangan. Kelompok KRPL yang telah dibantu oleh Badan Ketahanan Pangan Provinsi Riau hingga tahun 2015 sebanyak 343 kelompok yang tersebar di 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
kita bangun ketahanan pangan di Provinsi Riau dengan melibatkan semua stakeholder yang ada, baik di segi ketersediaan, dari segi distribusi dan keterjangkauan pangan, serta dari konsumsi dan keamanan pangan, sehingga masyarakat Riau ke depan cukup terpenuhi akan kebutuhan pangan, baik dalam jumlah mutu serta aman dikonsumsi dan bergizi seimbang.